Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Farmasi 7 Bereguler, akan memaparkan jurnal tentang program kesehatan sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah farmakoekonomi dengan dosen pengampu Apoteker Yulia Wardati, SSI MM. Baik, sebelum kita lebih jauh pada pemaparan jurnal tentang program kesehatan, mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari farmakoekonomi itu sendiri. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan itu sendiri. Lalu, tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui analisis efektivitas biaya, manfaat, serta tingkat kepuasan dari suatu program kesehatan yang dilakukan di suatu instansi kesehatan ataupun rumah sakit tertentu. Perkenalkan, saya Soleh Saripudin. Saya akan memaparkan jurnal tentang program kesehatan yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Obat Antibiotik Oral pada Pasien DM Tipe 2 peserta Prolanis di Klinik Gracia pada periode bulan April sampai bulan Oktober tahun 2019. Sebelum kita lebih jauh pada pemaparan tentang isi jurnal itu sendiri, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri. Diabetes mellitus menurut WHO adalah keadaan hiperglikemia kronis yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan keturunan secara bersama-sama, mempunyai karakteristik hiperglikemia, tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol. Dan Indonesia sendiri tercatat sebagai negara peringkat ke-6 dengan beban penyakit diabetes mellitus terbanyak di dunia. Data menurut International Diabetes Federation menunjukkan lebih dari 10 juta penduduk Indonesia menderita penyakit tersebut di tahun 2017. Dan angka ini seiring dengan berjalannya waktu terbukti dari laporan riset kesehatan dasar yang menunjukkan prevalensi diabetes mellitus pada penduduk dewasa yaitu meningkat 8,5% di 2018. Organisasi Kesehatan Dunia bahkan memprediksi penyakit diabetes mellitus akan menimpa lebih dari 21 juta penduduk Indonesia pada tahun 2030 nanti. Akan berbicara sedikit tentang hipertensi atau penyakit darah tinggi. Pasien hipertensi didefinisikan sebagai mereka dengan rata-rata sistolik di atas 140 mmHg ataupun diastolik di atas sekitar 90 mmHg. Untuk tekanan darah yang normal adalah tekanan darah sistolik di bawah 20 mm/Hg dan tekanan darah diastolik di bawah 80 mm/Hg. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang disebut dengan silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa? Karena untuk gejala seringkali tidak dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi. Kadang-kadang bisa kita temui gejalanya seperti pusing, sakit kepala, nyeri pada tengkuk, dada berdebar, sakit dada, dan pandangan kabur. Nah, dan yang paling ditakuti adalah komplikasinya yang dapat membuat penyakit lain. Untuk Indonesia sendiri, angka hipertensi cukup tinggi. Hampir sepertiga dari orang dewasa menderita hipertensi dan seringkali tidak kita ketahui dan tidak disadari bahwa mereka mempunyai tekanan darah tinggi. Baik, diabetes mellitus atau DM adalah penyakit gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan atau sekresi insulin yang bersifat kronis dengan ciri khas hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa darah di atas nilai normal. Nah, jenis penelitian ini yang digunakan yaitu non-eksperimental, yang artinya penelitian deskriptif dengan metode pengambilan data secara retrospektif menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia di klinik berupa rekam medis dan biaya Prolanis, meliputi biaya edukasi dan snack. Metode retrospektif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul berupa pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan bertujuan untuk mencari faktor yang berhubungan dengan penyebab. Prolanis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya kesehatan yang efektif dan efisien. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 pasien BPJS
pemeriksaan HbA1c pada penderita diabetes mellitus yang tercatat rekam mediknya di klinik Gracia dari bulan April sampai bulan Oktober tahun 2019. Dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data rekam medis dan biling pasien BPJS pada penderita diabetes mellitus yang melaksanakan pengobatan di klinik Gracia pada bulan April sampai bulan Oktober tahun 2019 yang masuk dalam kriteria inklusi. Adapun karakteristik pada penelitian ini yaitu meliputi usia, jenis kelamin, diagnosa diabetes mellitus, dan komplikasi. Pada pemberian terapi antidiabetika oral menggunakan 3 macam dosis, yaitu yang pertama, dosis tunggal, yang terdiri dari biguanid, sulfanylurea, dan alpha-glukosidase. Dan yang kedua ada kombinasi 2 obat. Yang pertama kombinasi antara biguanid dan sulfonylurea, yang kedua sulfonylurea dan alpha-glukosidase. Dan yang ketiga biguanid dan alpha-glukosidase. Adapun untuk macam yang ketiga yaitu kombinasi antara 3 obat yang terdiri dari biguanid dikombinasikan dengan sulfonylurea serta inhibitor alpha-glukosidase. Penggunaan terapi antidiabetik tunggal hanya ada 19 pasien atau 38% dibandingkan dengan antidiabetika kombinasi 2 obat, yaitu sebesar 26 pasien atau dalam persentasenya sebanyak 52%. Dan antidiabetika kombinasi 3 obat yaitu sebesar 5 pasien atau dalam persentasenya sebanyak 10%. Pada efektivitas penggunaan obat golongan hipoglikemia dengan kadar HbA1c menunjukkan bahwa golongan sulfonylurea lebih efektif menurunkan kadar HbA1c mencapai normal dengan efektivitas sebesar 60%. Nilai normal kadar HbA1c yang diperoleh dari penggunaan terapi antidiabetika ini dapat dipengaruhi dari kepatuhan pasien seperti pola makan tidak teratur, pengaturan diet yang salah, kepatuhan konsumsi obat, serta kurangi olahraga. Analisis efektivitas biaya ESER pada pengobatan diabetes mellitus dengan terapi antidiabetika menunjukkan nilai ESER terendah dan nilai efektivitas tertinggi pada penggunaan golongan sulfonylurea dengan nilai ESER sebesar Rp11.162 dan nilai efektivitas sebesar 60%. Sehingga antidiabetika golongan sulfonylurea dapat dikatakan paling efektif. Pengobatan yang paling efektif adalah dari golongan sulfonylurea karena memberikan nilai ESER negatif dan memiliki nilai ESER terendah serta persentase efektivitasnya tertinggi. Perkenalkan, nama saya Risma Nabila. Saya akan memaparkan jurnal tentang program kesehatan yang berjudul A Cost Benefit Analysis of a National Hypertension Treatment Program in Bangladesh. Dalam jurnal ini memiliki kesesuaian. Mengapa? Karena solusi yang berhasil di HIC dapat berfungsi di negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Nah, kami mengusulkan intervensi khusus untuk meningkatkan cakupan obat antihipertensi bagi mereka yang berada di populasi Bangladesh dengan peningkatan tekanan darah tinggi, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan penghasilan. Intervensi yang dijelaskan telah terbukti sangat efektif dan hemat biaya untuk mendukung intervensi di Bangladesh. Pada jurnal ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan penelusuran data secara survei atau non-eksperimental atau penelitian prospektif terhadap data dari literatur akademis untuk keefektifan dan perkiraan biaya intervensi yang dipilih. Karakteristik pada penelitian ini yaitu meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, tempat tinggal, dan penghasilan. Karakteristik subjek menunjukkan prevalensi hipertensi bervariasi menurut kelompok usia dan berdasarkan tempat tinggal, yaitu dalam perkotaan dan perdesaan. Nah, pada wanita yang tinggal di perkotaan dengan prevalensi sebanyak 40%, sedangkan pada wanita di perdesaan yaitu sebanyak 29%. Untuk pria yang tinggal di perkotaan dengan prevalensi 25%, sedangkan pada pria yang tinggal di perdesaan yaitu sebanyak 18%. Menurut Survei Kesehatan Demografis Bangladesh.
Pada jurnal ini, alternatif yang dibandingkan meliputi yang pertama, bukti beberapa uji klinis acak atau meta-analisis merekomendasikan untuk mengobati pasien hipertensi, terutama dengan diuretik tiazid, serta penghambat enzim pengubah angiotensin, penghambat reseptor angiotensin 2, penghambat beta, penghambat saluran kalsium atau kombinasi dengan tujuan mencapai tujuan tekanan darah yang ditetapkan dalam laporan ke-8 dari Joint Nasional. Kami membuat asumsi tentang tren demografis di masa depan berdasarkan literatur yang dipublikasikan dan tingkat prevalensi dari tahun 2011. Namun, kami mungkin belum menangkap dampak penuh dari transisi epidemiologi yang cepat pada komunitas miskin di Bangladesh. Nah, untuk memeriksa biaya dan efek dari intervensi tersebut, kami memodelkan skenario di mana sistem perawatan kesehatan Bangladesh analisis dilakukan dengan menggambarkan Microsoft Excel V15 dengan asumsi model dengan mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin sebagai 3 faktor signifikasi yang berbeda menurut jenis kelamin, yaitu prevalensi, manajemen hipertensi saat ini, dan kepatuhan pengobatan. Lalu kami menerapkan tingkat diskon 5% dalam analisis utama sambil mengevaluasi efek dari tingkat diskon 0%, 3%, dan 10% dalam analisis sensitivitas. Kami mempertimbangkan 2 kerangka waktu yang kami rekomendasikan agar intervensi diterapkan sepenuhnya dalam jangka waktu 6 dan 15 tahun dengan kasus dasar 2015 yang berakhir masing-masing pada 2021 dan 2030. Selanjutnya, parameter outcome yang digunakan yang pertama rasio manfaat biaya dari program pengobatan hipertensi di Bangladesh menggunakan tingkat diskon 5% untuk tahun 2021 dan 2030. Jika asumsi di atas terpenuhi, Bangladesh dapat melihat 12,7 taka dalam manfaat tahunan untuk setiap 1 taka yang diinvestasikan dalam 2021 dan 8,6 taka dalam tunjangan tahunan untuk setiap taka yang diinvestasikan pada tahun 2030. Lalu, hasil analisis sensitivitas 1 dan 2 arah ditunjukkan di mana kami memeriksa efek dari peningkatan biaya per kapita, penurunan estimasi manfaat, tingkat diskon yang bervariasi, dan cakupan yang bervariasi serta asumsi kepatuhan. Lalu, tujuan terpenting untuk kontrol hipertensi yang adekuat adalah kepatuhan harian dan kepatuhan jangka panjang terhadap terapi. Model ini merupakan penyederhanaan kondisi kompleks dalam populasi yang besar dan heterogen, sehingga memiliki beberapa keterbatasan penting. Salah satu batasan utama dari metodologi kami adalah bahwa kami hanya memperkirakan biaya dan hasil untuk 2 tahun terpisah dan bukan yang terjadi selama masa kohort. Survei dan model masa depan harus memperhatikan perubahan prevalensi hipertensi menurut status sosial ekonomi. Lalu Bangladesh mengalami lonjakan angka penyakit tidak menular kronis dan hingga saat ini belum berhasil melaksanakan program dan kebijakan pencegahan dan pengendalian pada skala nasional. Didorong oleh kemampuan pengawasan dan penelitian negara yang kuat dan dengan dukungan dari jaringan besar menyediakan layanan kesehatan BRAC, Bangladesh berada dalam posisi yang baik untuk menerapkan intervensi hipertensi yang telah terbukti akan mencegah ribuan kematian dini dan memberikan manfaat ekonomi bersih dalam waktu 6-5 tahun. Halo, saya Rasa Finicia. Saya akan memaparkan jurnal tentang The Cost Utility Analysis of a Chronic Disease Management Program for Patients with Hypertension and Diabetes in Korea. Pada jurnal ini menunjukkan kesesuaian isi jurnal tersebut. Alasannya mengapa? Karena pada paragraf pertama menyatakan program manajemen penyakit kronis atau CDM dilaksanakan untuk membantu pasien meningkatkan kualitas hidup dan kepatuhan pengobatan di Korea. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil utilitas biaya dari program CDM
hipotesis untuk pasien hipertensi dan diabetes. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan yaitu menganalisis biaya yang digunakan dari program CDF untuk kelompok terdaftar dan tidak terdaftar pada pasien hipertensi dan diabetes di Korea. Populasi yang digunakan merujuk pada data pasien pada bulan Maret hingga Desember 2012 dari pusat pendidikan Korea dan klinik tertentu di Korea. Karakteristik pada penelitian ini yaitu meliputi pasien yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam program manajemen penyakit kronis. Selanjutnya, pada jurnal ini terdapat alternatif yang dibandingkan, yaitu meliputi rasio ICUR atas PDB setelah program dilaksanakan untuk hasil hemat biaya yaitu 0,29%. Di sini, kami mengukur keberhasilan dan efektivitas biaya nifedipin dan hidroklorotiazid. Nifedipin dan hidroklorotiazid menyajikan kombinasi yang hemat biaya untuk hipertensi tahap 2 atau hipertensi parah. Selanjutnya, di dalam jurnal terdapat parameter outcome yaitu program CMD meningkatkan status kesehatan pasien secara keseluruhan. Program sekolah kesehatan hipertensi yang diselenggarakan oleh puskesmas sebagai sebagian dari program CMD. Program CMD meningkatkan pengetahuan penyakit dan perilaku manajemen diri serta penurunan indeks fisiologis seperti tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, kadar kolesterol total, dan lingkar perut pada pasien hipertensi. Selain itu, tingkat kepatuhan dan tekanan darah dan tinggi kadar glukosa adalah 5,55 kali dan 3,78 kali lebih tinggi dari pasien yang terdaftar di institusi medis yang berpartisipasi dibandingkan dengan mereka yang tidak terdaftar setelah dideteksi. Studi ini menunjukkan bahwa program CMD ini dapat menjadi hemat biaya untuk pasien hipertensi dan diabetes. Dari hasil pemaparan yang telah kami sampaikan mengenai ketiga jurnal, kami memilih jurnal yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Oral Antidiabetic on DM Type 2 Patient at Gracias Clinic on April up to October in 2019 untuk membuat proposal penelitian. Alasannya karena Indonesia itu tercatat sebagai negara dengan peringkat ke-6 dengan beban penyakit diabetes mellitus di dunia. Nah, sehingga kami memilih jurnal ini untuk mengetahui program kesehatan mana saja yang paling efektif untuk menangani kasus diabetes mellitus di Indonesia. Baik, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa membawa manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.